Persib Bandung hingga Persija Jakarta ketiban untung dari PT LIB, Tom Haye dan Rafael Struijk berbondong-bondong merapat. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Ferry Paulus, menyampaikan kabar gembira untuk klub-klub Liga 1 seperti Persib Bandung dan Persija Jakarta. Kabar baik ini bisa jadi berujung kepada transfer para pemain diaspora Timnas Indonesia yang sedang ramai dibicarakan bakal merapat. Pada Senin, 7 Juli 2025, kemarin, PT LIB telah melangsungkan rapat umum pemegang saham, RUPS, dan telah disimpulkan beberapa poin penting. LIB akan di-rebranding menjadi I-League mulai musim 2025 hingga 2026 dan kasta tertinggi tidak lagi dikenal dengan Liga 1 melainkan. Kasta kedua Liga Indonesia bukan lagi Liga 2, melainkan Championship, dan poin penting lainnya menyangkut penggunaan pemain asing. Mulai kini, setiap klub dibolehkan menggunakan 11 pemain asing untuk skuadnya, namun hanya 8 diantaranya yang bisa diturunkan secara bersamaan di lapangan. Tak hanya itu, Ferry Paulus selaku Dirut I-League juga memastikan bahwa setiap klub akan mendapatkan subsidi yang lebih daripada sebelumnya, termasuk klub Liga 2 atau Championship. Yang pasti meningkat banyak sekali, subsidi. Kalau mau tahu pastinya, silahkan tanya pemilik klub, kata Ferry dalam keterangannya kepada wartawan pada Senin, 7 Juli 2025. Yang jelas itu banyak, saya gak bisa jabarkan karena itu dapur klub. Liga 2 juga nantinya akan meningkat, katanya. Sebelumnya, pada musim 2024 hingga 2025 lalu, Ferry Paulus membeberkan bahwa hadiah total untuk juara, yang mana adalah Persib Bandung, menjadi 7,5 miliar rupiah, naik dari sebelumnya yang sebesar 5 miliar rupiah. Belum diketahui untuk nilai uang hadiah untuk musim ini, namun yang jelas itu meningkat untuk musim ini. Tak hanya tim juara, subsidi untuk klub peserta pun akan meningkat untuk musim ini, yang berarti tiap klub Super League seperti Persija Jakarta, Dewa United, atau Persebaya Surabaya punya modal lebih untuk beraktivitas di bursa transfer. Hal ini berpotensi menjadi daya tarik untuk para pemain diaspora Timnas Indonesia yang sebelumnya ramai dikabarkan mendekat ke Liga 1. Jordi Amat sudah mendarat di Persija Jakarta. Kini, Tom Haye dan Rafael Struijk berpotensi mengikuti jejak mereka. Haye dikaitkan dengan Persija selagi Struijk kabarnya sedang diminati oleh Dewa United dan sempat dikaitkan dengan Persib. Hasil Piala Presiden 2025, Persib Bandung 0-2 Port FC. Persib Bandung bertemu Port FC pada laga pertama Grup B Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat, Minggu 6 Juli 2025. Tampil di hadapan pendukungnya sendiri, Maung Bandung menelan kekalahan dengan skor 0-2. Persib sejatinya memulai laga dengan cukup positif. Sadil Ramdhani tampil apik di sisi kanan. Begitu juga dengan Zulkifli Lukmansyah yang memberi banyak kejutan dari sektor kiri lini serang. Pada menit ke-12, Zulkifli melepas shots on target untuk Persib, usai menerima umpan jauh dari William. Tak lama berselang, lagi-lagi dari umpan William, sundulan William mengancam gawang Port FC. Port FC perlahan menemukan ritme yang mereka inginkan. Permainan mereka mulai panas pada fase akhir laga. Pada menit ke-33, Bordin Phala mencatat namanya di papan skor. Pemain 30 tahun itu melepas tendangan dari luar kotak penalti. Pada awal babak kedua, Bojan Hodak mengubah komposisi pemain. Adam Alis dimainkan untuk membuat lini tengah lebih stabil. Selain itu, Berginho dan Adzikri Fadlillah juga mendapat kesempatan untuk bermain. Persib terlihat belum cukup padu dengan komposisi pemain yang ada. Pada level individu, Berginho dan kolega tampil cukup bagus. Namun, secara kolektif, mereka butuh waktu bermain bersama agar lebih kompak. Port FC tampil tajam walau penguasaan bola mereka tak cukup bagus. Asnawi Mangkualam dijatuhkan Hamrahe Hanusa dan Wasita ragu untuk menunjuk titik putih. Peradol Chamrasame yang menjadi eksekutor membawa Port FC unggul 2-0. Bojan Hodak sepertinya tak tertekan dengan hasil tersebut. Dia memainkan beberapa pemain muda termasuk Nazriel Alvaro dan Adhaya Zahran. Sementara,
Henhen Herdiana dimainkan untuk peran tak lazim yakni bek kiri. Persib gagal membalas gol, kalah 0-2 dari Port FC. Persib Bandung resmi tampilkan skuad baru di Piala Presiden 2025. Sadil Ramdhani, saya siap tempur. Persib Bandung menjadi sorotan di Piala Presiden 2025 karena langkah berani mereka merombak skuad setelah juara Liga 1 musim lalu. Pergantian besar-besaran terjadi, terutama di lini asing. Tirone Del Pino, David da Silva, dan Ciro Alves kini bukan bagian dari tim. Dua bek tangguh, Nick Kuipers dan Gustavo Franca, juga sudah tak lagi memperkuat Maung Bandung. Dari jajaran pemain lokal, Persib juga berpisah dengan Edo Febriansyah yang pindah ke Dewa United, serta Rahmat Irianto yang kembali memperkuat Persebaya. 8 pemain asing dilepas dan jumlah yang sama direkrut menggantikan posisi mereka. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Patricio Matrichardi, bek asal Argentina yang diharapkan bisa menggantikan peran vital Nick Kuipers. Hadir juga Julio Cesar, pemain yang pernah memperkuat Chiang Rai United dan Al Rifa FC. Ia membawa pengalaman di kompetisi Asia dan diyakini akan memperkokoh barisan belakang Persib. Nama Sadil Ramdhani juga ikut menghiasi wajah baru Persib. Mantan pemain Sabah FC ini mengaku siap tampil dan merasa nyaman sejak bergabung dengan skuad baru. Alhamdulillah kondisi saya sangat baik, semuanya oke. Cuacanya sangat dingin, enak untuk latihan. Makan pun enak, tidur pun enak, jadi apa-apa serba enak, ungkap Sadil kepada laman resmi Persib Bandung. Sadil menyebut proses adaptasi berjalan lancar. Ia merasa betah dan menilai lingkungan tim sangat mendukung. Sadil juga menyoroti pentingnya peningkatan performa meskipun tim sudah dalam kondisi siap tempur. Kami perlu lebih fokus lagi, menata apa yang ditargetkan oleh manajemen dan coach dan berharap sebagai pemain bisa lebih baik. Sudah baik sebelumnya, dan jauh lebih baik lagi ke depannya, tegasnya. Laga perdana Persib akan berlangsung pada Minggu, 6 Juli 2025, melawan Port FC dari Thailand. Ini akan menjadi momen penting untuk melihat seberapa solid wajah baru Persib saat menghadapi lawan tangguh di turnamen pramusim paling dinantikan ini. ...30 jam terbang ke Bandung, Matrichardi langsung gabung latihan ke Persib. Persib Bandung langsung mendapatkan suntikan tenaga baru dalam sesi latihan mereka menjelang Piala Presiden 2025. Rekrutan terakhir, Patricio Matrichardi, langsung bergabung setelah menempuh perjalanan cukup panjang, sekitar 30 jam dari Eropa ke Bandung. Matrichardi diperkenalkan secara resmi oleh Persib pada Rabu, 2 Juli 2025, untuk memperkuat lini belakang bersama Julio Cesar. Bek asal Argentina ini memiliki tinggi 190 cm dan akan dijadikan duet utama di jantung pertahanan Persib. Pelatih Bojan Hodak menyebut kondisi Matrichardi dalam keadaan baik, meski kelelahan akibat perjalanan panjang. Oleh karena itu, mantan BFC Botoani tersebut akan mendapatkan adaptasi bertahap dalam sesi latihan berikutnya. Matrichardi didatangkan dengan durasi kontrak 2 tahun. Pada musim lalu, dia mencatatkan 30 penampilan di semua kompetisi Liga Rumania bersama FC Botoșani. Selain Matrichardi, 2 pemain asing lain yakni Ramon Tan dan Julio Cesar masih dalam perjalanan ke Bandung. Bojan menargetkan seluruh pemain sudah berkumpul sebelum kompetisi dimulai agar persiapan fisik dan taktik bisa maksimal. Pelatih Bojan Hodak mengapresiasi kondisi Matrichardi yang tetap bergabung ke latihan meski mengalami kelelahan akibat perjalanan panjang. Ia menekankan pentingnya adaptasi bertahap bagi Matrichardi untuk memastikan performanya maksimal. Selain itu, Bojan memastikan komposisi pemain Persib saat ini sudah mendekati lengkap, tinggal menunggu kedatangan 2 nama asing terakhir. Dengan bergabungnya Matrichardi, ditambah sederet pemain lokal dan asing,
Persib memperlihatkan kesiapan serius dalam mempertahankan gelar serta bersaing di Piala Presiden. Adaptasi dan penyatuan skuad jadi kunci utama untuk menjaga tren positif Maung Bandung ke depan.